Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Suaibah Munawarah. Ibu berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas E. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa pula kita tetap menjaga jarak jika berinteraksi dengan orang lain, dan jangan lupa pula kita tetap mencuci tangan baik itu sebelum berpergian ataupun sesudah berpergian agar kita dapat terhindar dari virus yang mewabah pada saat ini. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Umar bin Khattab. Baiklah, Ibu akan mengingatkan kembali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tegas dan berani menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya ia dijuluki sebagai Al-Faruq. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat keras menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani dan tegas membela Islam. Karena keberaniannya itu, ia membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadinya dilakukan bersembunyi-sembunyi dakwahnya, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lisannya penuh dengan kebenaran dan ketegasan, pemikirannya cerdas dan wawasan yang luas. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Umar kemudian diangkat menjadi khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu materi yang akan kita sampaikan, sekilas Ibu bahas dulu. Kemudian kita akan masuk ke materinya, yaitu poin yang pertama ada tentang meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berikut ini tampilan gambar tentang Sayyidah Fatimah bin Khattab membaca Al-Quran yang meluluhkan hati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra Nufail Al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luay. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum masuk Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyahnya, Umar bin Khattab bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lain. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat tegas dan teguh memegang janjinya, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa yang artinya, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar." Kedua Umar dimaksud adalah Amr bin Ibnu Hisham dan Umar bin Khattab. Doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Umar bin Khattab masuk Islam
pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada masa itu usianya 27 tahun. Awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menganggap dakwah Rasulullah menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, kemarahan Umar memuncak dan hendak membunuh Rasulullah. Ia pun bergegas mencari Rasulullah dengan menghunus pedangnya. Di tengah jalan, ia bertemu laki-laki Bani Zarrah. Setelah bertemu dengan laki-laki Bani Zarrah itu, laki-laki itu bertanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Lelaki itu pun berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad? Sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengakui ajarannya." Mendengar informasi itu, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Sesampai di rumah adiknya, ia mendengar Habab bin Al-Arad sedang membacakan Quran, surat Toha kepada Fatimah, Sa'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Habab. Melihat kedatangan kakaknya Fatimah binti Khattab, ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang dibacanya, Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disaksikan sahabat Hamzah, Tolhah, dan sahabat lainnya. Sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai ke-40 yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berani terang-terangan membela Rasulullah. Bahkan tanpa rasa takut, Umar memimpin pawai umat Islam menuju Ka'bah. Bersama sahabatnya Hamzah yang juga pendekar tanpa tanding, Umar menunjukkan cinta dan keberaniannya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir Mekah. Melalui lisannya, kebenaran Islam digaungkan dengan gagah dan berani, sampai setan pun lari. Sebelum masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab teguh memegang janji kepada suku dan keluarganya untuk melawan siapapun yang mengganggu sukunya dengan gagah dan berani. Saking teguhnya memegang janji setia tersebut, sampai mau membunuh Rasulullah. Begitu juga setelah masuk Islam. Dengan keteguhan memegang janjinya akan berjuang bersama Rasulullah tanpa rasa takut, keteguhan janji setia membela Islam benar-benar dibuktikan sahabat Umar bin Khattab, sehingga dakwah pun dilakukan secara terang-terangan. Kemudian poin yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi khalifah pada 13 sampai 23 Hijriah, 634 sampai 644 Masehi. Setelah wafat Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat yang ditulis oleh Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Keputusan itu dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti
Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, dan lainnya. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang terkenal, sangat tegas, memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Karena itu beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan benar dengan mana yang batil dan mana yang salah. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Dalam rentang waktu 10 tahun ini, sahabat Umar banyak mempunyai jasa menyebarluaskan agama Islam ke jalur Jazirah Arab. Menjelang wafatnya Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syams, Mesir, dan Persia. Belum sampai misi ini berhasil, Khalifah Abu Bakar wafat. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Umar. Langkah-langkah yang ditempuh beliau adalah: yang pertama, mengatur wilayah; yang kedua, mengatur keamanan negara; yang ketiga, mengatur keuangan negara; yang keempat, mengatur sosial kemasyarakatan; dan yang kelima, mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang janjinya dengan teguh selaku pemimpin. Karenanya khalifah memerintahkan dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karenanya masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Lu'luh berhasil menyusup masuk ke masjid. Dengan mendekati Khalifah Umar yang akan melaksanakan sholat subuh, beliau kemudian melukai Khalifah Umar. Beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabatnya sendiri, yaitu Utsman bin Affan. Jadi Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dikenal mempunyai watak keras dan tegas. Selama untuk membela Islam dan kebenaran, tak ada yang ditakuti di dunia ini. Sifat keras itu bahkan sejak masih mendampingi Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Kemudian muncul kekhawatiran dari masyarakat Mekah saat Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka khawatir Umar akan lebih keras kepada mereka. Hal itu bisa dirasakan oleh Umar. Kisah sahabat Nabi berikutnya di hari ketiga setelah dibaiat sebagai khalifah, saat menyampaikan pidato pertamanya, dia pun meluruskan anggapan itu. Umar berkata, "Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap keras itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin," kata Umar seperti dikutip dari buku Biografi Umar bin Khattab karya Muhammad Hussein Haikal. Lalu Umar berkata, "Tetapi
Buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka. Jadi, dia berjanji tak akan membiarkan orang berbuat zalim atau melanggar hak orang lain. Kepada orang yang berbuat zalim, Umar akan meletakkan pipi sebelah mereka di tanah, dan pipi satunya lagi akan diinjak. Sebaliknya, bagi orang yang bersih dan mau hidup sederhana, Umar akan meletakkan pipinya di tanah. Umar juga meminta rakyat tak ragu untuk menegur dia kalau salah, bahkan menuntut jika rakyat Mekah terjebak bencana atau tentaranya jatuh ke perangkap musuh. Kemudian Umar berpidato, "Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat saudara-saudara." Selesai pidato, Umar turun mimbar dan memimpin sholat. Selesai sholat, dia pulang ke rumah. Kisah sahabat Nabi itu pun kemudian dikenal sebagai pemimpin yang adil dengan segala kekerasan watak dan kekasarannya. Jadi, itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari sifat Umar bin Khattab. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.